Halo Sobat Pudinggu yang selalu selaras dalam semesta. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, di personal reading kali ini seperti yang kalian lihat di judul atau di thumbnail, tentang apakah yang masih bisa kalian pelajari atau yang bisa kalian kembangkan ya di diri kalian sendiri, tentunya untuk menuju tahap selanjutnya, ataupun juga mungkin yang sudah kalian kembangkan tapi perlu dikembangkan lagi, seperti itu, untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Oke, tentunya pasti ada usaha. Oke, ini ada apel 1, 2, 3. Dan ingat, mungkin aku bakal ngebahasnya tentang karakter yang perlu dikembangkan, atau mungkin kalau misalnya ada yang negatif perlu diperbaiki, itu mungkin juga mengandung kritik, tergantung nanti ya. Dan ada beberapa skill mungkin juga, jadi tergantung yang terlihat. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini juga aku udah ada balnya untuk bantuin milih. 1 yang warna hijau, ada padinya. 2 warna ungu-ungu indigo. 3 warna kuning, ada padinya juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ke file nomor 1 dulu ya. File 2 dan 3 silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1, bola hijau, dan juga pot atau pohon ungu. Oke, potnya sih ungu. Jadi ini simbolisasi tunas, ini simbolisasi pohon. Ceritanya seperti itu. Oke, bakat apakah yang bisa kalian kembangkan, atau kemampuan ataupun karakter yang masih perlu kalian kembangkan atau pelajari? Oke, untuk menjadikan hidup kalian menjadi lebih baik. Oke, aku akan membaca satu persatu. Shadowscape ini aku pakai untuk membaca perkembangan karakter ya, perkembangan karakter kalian. Dan ya, satu lagi dari Oracle tentang kunci. Dimana ya aku taruh ya? Di sini dong. Oke, ini sebenarnya kalian juga memiliki kemampuan untuk memimpin. Kalian perlu belajar bagaimana cara memimpin yang menjadi ini ada dua kartu memimpinnya. Satu ini memimpin yang merakyat, satu ini memang memimpin yang memiliki karisma gitu. Karisma yang biasanya ini tidak terlalu akrab atau tidak terlalu dekat, kayak jaga image gitu untuk, atau dari bawahannya juga ya, tapi bukan berarti yang sengaja untuk menjadi tinggi seperti itu. Kayak perlu diseimbangkan antara kalian tuh memang memiliki karisma, tapi jangan ada yang terlalu lembek gitu. Kalian perlu ketegasan, perlu tegas, tapi ada yang juga agak arogan gitu. Tapi kebanyakan yang masih belum percaya diri, masih terlalu lembek gitu. Jadi ya perlu ketegasan. Memimpin dan terorganisasi atau mengorganisir itu juga sebenarnya ada kemampuan di kalian kayak gitu, tapi memang lebih ke arah yang memberikan perintah atau mau maju duluan, memberikan contoh kayak gitu. Sebagai pemimpin yang memberikan contoh, bukan pemimpin yang menunjuk-nunjuk dari belakang seperti itu. Ini maju ke depan. Ya, kemampuan memimpin kalian memang perlu dikembangkan. Dan juga kalian sebenarnya orang yang inspiratif ya, atau orang yang kreatif, yang mungkin memiliki ide-ide. Seorang perencana juga sih kalian, kayak lebih ke sebenarnya kalian punya ide nih, punya inovasi gitu. Itu bisa kalian rancang, itu bisa kalian gambar. Ini pun juga melalui intuisi dan juga kalian dapat dari pengalaman kalian. Ini rambutnya udah putih ya. Jadi kayak simbolisasi seorang yang sudah berpengalaman, udah tua gitu, udah cukup pengalaman lah intinya. Dan ya, kalian memang pintar beradaptasi di sini, tapi itu masih perlu dikembangkan. Jadi gimana caranya kalian untuk menyampaikan ide kalian atau inovasi kalian kepada orang-orang agar kelompok tersebut bisa kompak untuk mengikuti arahan dari kalian
Sebenarnya untuk mengikuti arahan itu bisa-bisa aja karena kalian memang memiliki karisma untuk memimpin tersebut. Hanya saja kalian memang perlu mengembangkan lagi dari segi ide-ide. Kalian bisa jadi pelopor loh ini. Mungkin ide-ide kalian tuh datang cenderung di malam hari karena ide itu kayak nyampur sama intuisi juga. Mungkin kalau misalnya kalian yang penulis gitu bisa masuk di sana, atau enggak perencanaan gitu, lebih sesuatu yang ide itu lebih ideal atau lebih sering memang masuk di malam hari dan eksekusinya di siang hari. Kayak gitu, eksekusinya di siang hari bersama kelompok. Kalau untuk pengide, untuk ide itu kalian sendiri sih untuk dapetin ide itu. Dan ya, ini ada kunci ya, lebih ke kepercayaan diri. Kalau misalnya kalian bisa mengembangkan sayap atau bisa memperluas atau ekspansi tuh lebih lagi gitu daripada yang sekarang. Tapi ya tentunya tidak boleh yang hanya berharap atau berambisi doang tapi tanpa melakukan sesuatu. Kalau aku lihat sih kalian udah jalan, atau memang orang yang bersemangat, orang yang bukan hanya merancang mimpi saja kemudian tidak melakukannya, tapi kalian melakukannya sih ini. Hanya saja kalian seperti membutuhkan bantuan dari orang lain juga, bantuan berupa dorongan. Mungkin ide-ide atau inovasi kalian itu cemerlang dan besar dan susah untuk dilakukan sendirian. Meskipun kalian kayak bisa berdiri sendiri atau mandiri, tapi akan lebih efektif jika kalian bisa untuk menemukan orang-orang yang bisa mendukung kalian kayak itu. Dan kalian pasti di sini bisa untuk ngungkapin ya, percaya diri untuk ngungkapin ide atau inovasi kalian tersebut. Beberapa orang idenya tuh di bidang membangun secara fisik, maksudnya kayak membangun rumah atau membangun jembatan seperti itu. Ya, kalau di perhiasan juga bisa di bidang emas, bidang logam, atau bunga-bunga yang kayak apa ya, ini bunga tapi bunga ini bukan sesuatu yang natural, ini kayak sesuatu yang bunga imitasi, lilin, lebih ke lilin sih energinya, lebih ke lilin, soalnya bukan plastik juga gitu. Ya, ini dipilah-pilah ya, soalnya ini general reading, jadi energinya mungkin banyak yang kebaca gitu. Jadi dipilah-pilah yang mana sih menurut kalian lebih cocok, karena aku tuh kayak ngasih ide doang gitu, ngasih ide. Apa dari kalian juga memang orang yang berbakat memimpin, dan memimpinnya itu kalian di apa ya, spirit guide kalian itu ada yang menjaga kalian, jadi penjagaan kalian lumayan kuat kayak gitu ya, termasuk mempengaruhi karisma juga sih itu. Oke, jadi aku akan ngambil lagi dari ini sebenarnya karakter tapi kebaca skillnya juga. Sudahlah ya. Terus ini tentang apa namanya, skillnya. Ini sebenarnya tentang skill, tapi entahlah kebacanya gimana. Oke, aduh maaf, dia ternyata kepotong. Aku benerin dulu ya lokasinya atau tempatnya biar nggak kepotong. Oke. Maju. Sip. Nah, skill membuat sesuatu yang kayak pahatan juga bisa. Memang bukan skill yang menumbuhkan, agak kebalik, yang menumbuhkannya agak susah, tapi lebih ke logam atau juga kayu masih bisa, tapi emang lebih ke logam sih ini. Ya kalau misalnya ada membuat kreasi dan tentang skill menjinakkan ini, ada gini, ada singa, ada simbolisasi singa keduanya, dan juga bisa dibaca secara harfiah gitu ya, kayak menjinakkan sesuatu, atau bukan menjinakkan sih, lebih ke jadi kalian ngomong nih, meskipun kedudukan orang tersebut lebih tinggi tapi mereka mendengarkan kalian, seperti itu. Ya, kalau petualangan mungkin kalian lebih cocoknya gini, menetap, tapi sekali-sekali kalian itu perlu petualangan keluar juga tuh. Kalau untuk pekerjaan memang lebih oke-nya di kebanyakan menetap sih, bukan yang bekerja berpetualang kemana-mana gitu. Ya ada berry, tapi ini nggak ada energinya tuh. Sebentar, kode terstruktur ya, kayak apa ya,
menaruh orang-orang di tempat yang tepat gitu, bisa juga, tapi hanya sedikit, ini lebih sedikit juga sih energinya. Dan ya kalian mungkin bisa belajar tentang itu, bisa lebih menguatkan cara kalian untuk merancang sesuatu, menstrukturkan sesuatu gitu. Menstrukturkan sesuatu itu menurut aku bukan suatu hal yang bisa kalian pelajari semalam atau beberapa hari aja, karena itu memang perlu pengalaman yang kayak ini. Ya, ini pengalaman ya, kayak dari gambar kecil ke besar, dari kecil lagi gitu. Jadi kayak mempolakan sesuatu, menstrukturkan sesuatu lebih terencana lah ya, lebih belajar untuk menata rencana atau struktur yang lebih rapi, seperti itu. Ya, ada berbagai kerajinan, benda-benda kerajinan seperti perkakas seperti itu. Mungkin di beberapa kalian ada yang tertarik sama engineering juga. Ya lilin yang kayak tadi aku bilang, mungkin dari segi perempuan ya, ada lilinnya gitu. Ukiran sedikit, energinya nggak begitu besar. Batik ya, ini soalnya industri kreatif atau hal-hal yang kreatif yang bisa terstruktur gitu. Oh, yang berkaitan sama, mungkin kalian bisa inovasi juga tentang hal-hal yang udah ada kayak tradisional, tapi kalian buka jadi tempat yang baru atau jadi wajah yang baru. Pokoknya dari tradisional tuh diinovasikan menjadi sesuatu yang baru, kayak gitu juga bisa. Ini karena kayak mengubah sesuatu yang udah ada dan menjadi lebih oke gitu. Kalau dari skillnya juga ya beberapa juga akrab sama binatang. Ada kelinci, ada singa, ada anjing gitu. Jadi kayak ada teman lah gitu, teman berupa binatang gitu, kayak teman yang setia, teman. Nah, kalau misalnya dari segi manusia, teman yang setia, teman yang benar-benar bisa menolong, dan juga ini teman yang cerdik gitu, teman yang waspada, cerdik. Hanya saja kalian itu lebih akrab ke orang yang memiliki kedudukan yang lebih besar tuh. Kalau orang yang setia atau yang cerdik, mungkin kalian bisa mendapatkannya ke depan, di masa depan lebih jauh lagi. Ini juga pohon yang warna ungu ini lebih jauh, mungkin ada bagian intuisi yang mau terbuka gitu, atau hal-hal yang terkait sama intuisi ya yang akan terbuka, tapi agak jauh jaraknya gitu. Kalian pertama-tama tuh kayak perlu seimbangin diri atau belajar mengetahui karisma kalian atau connect ke memang bakat karisma kalian yang memang udah kalian punya gitu, biar kalian bisa lebih strukturin suatu anggota, mengorganisasikan lebih baik gitu, dan percaya diri dulu, baru kalian bisa lanjut ke sini gitu, lanjut ke mengkreativitaskan, lanjut ke masuk ke ide-ide, dan kemudian bisa menyampaikan ide-ide kayak gitu. Terus selanjutnya ya baru babak selanjutnya setelah ini baru ada intuisi itu. Hanya saja ya ini hanya kayak kalian dapat sendiri, kalian bukan dapat dari diskusi kayak gitu, dapat saat menyendiri. Oke. Selanjutnya mungkin pengaruh skill kalian ke kehidupan kalian depannya. Pengaruh skill. Oke. Queen of Swords terbalik. Jadi pengaruhnya itu ini karisma sih. Ini perempuan yang memiliki karisma. Kalian bisa berdiri sendiri dan juga memang memiliki pengikut gitu. Pengikut yang mungkin gak banyak, tapi setia kayak gitu. Dan juga lumayan kuat. Nah, ini yang aku bilang tadi tentang terstruktur itu, kalian memang perlu belajar tentang menstrukturkan sesuatu ya, atau mengorganisir sesuatu agar kalian juga seimbang gitu, perencanaannya lebih mantap lah, seperti itu. Selanjutnya biar Queen of Swords-nya ini bisa kayak gini, bisa tegak gitu ya, nggak kebalik kayak tadi. Jadi biar bisa kalian itu pede juga sama diri sendiri, tapi kalian perlu misalnya dalam melakukan atau dalam belajar ini itu kalian tidak boleh yang namanya sesumbar, atau aku mau belajar gini atau merencanakan atau menyampaikan, mengungkapkan di depan publik misalnya, atau di depan, kalau misalnya di depan teman-teman yang
akrab gitu, yang ya berapa 1-2 orang lah yang akrab atau pasangan kalian, itu masih oke. Tapi kalau misalnya lebih ke umum, itu sebaiknya kalian jangan terlalu mengumbar atau merahasiakannya lebih dulu gitu. Jadi belajar aja dulu ya, kembangkan aja diri tanpa mengumbar, mungkin mengumbar di media sosial juga. Misalnya ada planning, oh aku ada planning gini, sebaiknya dipelajari dulu, jangan diumbar gitu, karena pengaruhnya ya kalian akan tahu juga yang mana yang memang setia gitu, yang mana yang enggak gitu. Kalian setelah kalian bisa mandiri, setelah kalian bisa merencanakan sesuatu, orang-orang lain juga jadi percaya sama kalian gitu. Kalian bisa percaya sama diri kalian, orang-orang lain bisa percaya sama kalian, kayak gitu. Oke, jadi itu aja yang saat ini bisa kalian kembangkan untuk orang-orang yang memilih PL nomor 1. Oh ya, tunggu sebentar, mohon maaf aku belum baca ini. Ya, ini tentang manifest dan juga tentang keuangan. Jadi keuangan kalian bisa stabil juga. Kalau aku tidak menjanjikan ya tentunya, tapi ada kenaikan lah itu di bidang keuangan. Kalau misalnya kalian tentang skill-skill yang tadi kalian belajar dulu, oke, ada kenaikan. Terus ada kestabilan dari tempat kalian berdiri. Kestabilan bukan hanya secara energi, tapi kayak zona nyaman juga kalian dapat. Ada berkah lah gitu, berkah yang bagus juga. Ini pohonnya sebenarnya di dalam ini tuh ada ini, ada bandul aku. Jadi sebenarnya ada yang lainnya enggak, gitu, hanya PL nomor 1 aja. Jadi orang yang memilih PL nomor 1 ini kayak dapet jackpot sih dia kayak bisa apa ya, intuisinya dia lebih oke, dan memang terberkahi, jalannya dia terberkahi setelah kalian connect sama karisma kalian connect sama kepercayaan diri kalian juga. Jadi kalian mulai membuat proposal ya, nanti berdoa juga apakah disetujui sama Tuhan atau enggak. Nanti kan dibimbing, kalau misalnya itu disetujui, jadi kalian tuh merasa lancar, jalannya merasa lancar kayak gitu, dan juga kalian merasa percaya diri dan merasa nyaman dalam menjalani itu gitu. Meskipun bukan yang apa ya, nggak mungkin juga bakal mulus-mulus terus, nggak gitu, tapi ya bakal lebih banyak dari skalanya tuh lebih banyak lancarnya daripada susah-susahnya kayak gitu. Ya, ini kalian juga memang tinggal nunggu apa ya, nunggu bimbingan selanjutnya aja, karena kalian pasti dibimbing di sini. Toh juga ini nggak hanya apa ya, nggak hanya kalian yang menikmati hasilnya, tapi orang-orang yang percaya sama kalian juga, kalian bisa membanggakan mereka. Posisi sebagai Queen of Swords, kalian bisa memberikan apa, pelajaran ataupun pengalaman ataupun sebagai contoh, kayak tadi aku bilang di awal, ada sebagai contoh juga untuk orang-orang kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang pilih PL nomor 1. Selamat, semoga berhasil. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih PL nomor 2, hal apakah yang bisa kalian kembangkan untuk diri kalian saat ini? Atau seperti karakter, skill, dan sebagainya, apapun yang terbaca ya nanti, yang bisa kalian kembangkan untuk kehidupan kalian ya. Untuk sekarang, aku baca dari shadowscape-nya. Jadi shadowscape ini aku gunakan untuk membaca karakter, kemungkinan karakter ya, yang bisa kalian kembangkan. Mengayomi orang ya, mengayomi orang, dan juga oh kalian nih ada gini, ada banyak harapan juga, ada banyak ya, tapi perlu belajar untuk melepas. Oke, dari segi karakter kalian itu lumayan bisa menumbuhkan, atau ada keibuannya, atau ada healingnya juga. Ini kayak kebijaksanaan ya, kebijaksanaan melindungi. Meskipun kalian tuh divine-nya feminim nih, kalau kalian yang dominan divine-nya feminim, itu tuh kalian memang ada bakat untuk menumbuhkan gitu, menumbuhkan sesuatu yang dari bibit, dan juga ya kayak menanam sesuatu ya yang dari bibit itu tumbuh gitu. Untuk pohonnya mungkin aku kurang tahu untuk spesifik pohonnya itu apa gitu. Dan ya di sini ada kebijaksanaan juga dari kalian untuk mengubah sesuatu yang negatif menjadi yang positif gitu. Jadi dari orang-orang yang memiliki divine feminim di sini
ada kebijaksanaan, melindungi, tapi melindungi yang bukan keras. Melindungi itu yang mengayomi, kayak mendengarkan, mengerti gitu ya. Oke, jadi kalian tuh bisa mengembangkan bakat kalian atau karakter kalian di hal-hal yang itu, yang lebih mengembangkan lagi, lebih mengerti lagi, karena di sini mungkin kalian adalah orang yang perasa. Nah, jadi kalian tuh kayak sensitif gitu, sensitif, dan kalau terlalu sensitif, terlalu terbawa arus gitu, itu agak susah untuk menumbuhkan atau gimana ya. Di sini ibaratnya kalian memang sebagai seorang ibu atau kayak yang bisa mengayomi, tapi juga kan memberikan contoh yang baik. Jadi kalian harus menjaga juga kondisi energi kalian agar tidak terlalu melo atau tidak terlalu gampang naik turun di sini. Ya, untuk kalian yang ada suatu kegagalan, kalian perlu belajar untuk melepaskan kegagalan-kegagalan tersebut. Hal-hal yang memang udah gagal, udah, kalau misalnya kalian di sana kalian sakit atau perlu berjuang dengan keras, itu wajar, tapi berjuang yang berlebihan kayak sampai kalian nggak ada waktu untuk diri kalian sendiri, kalian sampai sakit-sakitan, dan itu jangka panjang. Kalau misalnya berjuang sampai sakit itu mungkin masih tahap yang namanya, oh ya, namanya juga perjuangan kayak gitu. Tapi kalau itu jangka panjang, itu bisa gini, bisa sebenarnya bisa tanda kalau kalian tidak cocok di jalan itu gitu. Jadi gini, semesta tuh bisa ngasih tanda juga. Kadang kan ya nggak mungkin bisa ngomong pakai toa oh kamu nggak cocok di jalan ini gitu, enggak. Tapi salah satu tandanya adalah kalian sudah berusaha, tapi kalian terus-terusan jatuh di sana gitu. Ya, kalau misalnya cobaan apa ya, memang perlu pelajaran gitu, itu kalian udah berusaha tapi jatuh, kayak jatuh sekali atau jatuh 2 kali 3 kali lah gitu kira-kira. Itu untuk ya kalian cuma memang perlu belajar, perlu naik. Tapi kalau misalnya kalian yang kemarin udah sakit, besoknya lagi sakit, besok lagi sakit, habis itu sampai 1 bulan gitu, sampai ya, ini dari segi baik itu apapun yang kalian ingin capai, ini ada ekonomi, ada ambisi, suatu pelajaran apa gitu yang ingin kalian capai, ataupun juga kekasih atau zona nyaman yang ingin kalian buat atau ciptakan atau ingin kalian capai. Kalian terus aja mengalami kesusahan dengan panjang gitu. Jadi kalian memang perlu melepas keinginan-keinginan yang sepertinya itu akan menyiksa kalian ke depannya. Oke. Jadi gini, bukan berarti keinginan itu tidak akan kalian dapatkan jika kalian tidak berjuang di sana sekarang. Tapi mungkin kalian perlu melepas itu untuk sekarang dan belajar di hal lain. Jadi belajar di hal lain ini bisa aja juga, kan pasti kalian akan berkembang dong kalau misalnya kalian belajar di hal lain atau berjuang di hal lain. Nanti kalau misalnya kalian udah menjadi lebih tinggi vibrasinya, atau lebih cocok ya untuk berjalan di jalan yang kalian awalnya tadi gagal, bisa aja kalian belok lagi ke jalan itu dan bisa baik-baik aja kayak gitu. Jadi tergantung sejenis kita menerima apa yang pantas kita terima kayak gitu. Dan kalau misalnya tetap egois, ya bakal jatuh terus. Nah, sini mungkin kalian sudah memiliki, atau kayak apa ya, sudah memiliki dari eksternal ataupun dari internal zona nyaman gitu, zona nyaman kayak keluarga. Kalian sebenarnya memang bisa berdiri sendiri, tapi terkadang kalian perlu orang lain untuk mengerti. Nih, kalian juga perlu kelompok, zona kayak keluarga gitu, entah itu teman, entah itu pasangan kayak gitu. Ya. Terus mungkin beberapa dari kalian juga ada seorang pemimpi gitu, kayak pemimpi yang bukan dalam hal negatif ya. Pemimpi ini misalnya kayak teringat sama hal-hal masa lalu juga gitu. Mungkin masa lalunya dia tuh cukup baik, cukup terpandang gitu, atau putri, atau sebagai ratu, sebagai pangeran, sebagai raja, atau sebagai ksatria yang terpandang kayak gitu. Jadi perlu move on. Beberapa dari kalian mungkin ada yang terjebak di past life seperti itu, tapi ya kalau misalnya pengaruhnya bisa ke arah yang oke, ya nggak apa-apa juga sih. Jadi pengaruh ke arah yang oke tuh contohnya gini, kalau misalnya seseorang sadar kalau past life-nya dia itu seorang putri atau seorang pangeran atau sesuatu yang berpangkat tinggi, sebenarnya apa sih yang bisa dia dapatkan atau pelajari dari hal tersebut.
Mungkin dia bisa pelajarin tentang tata keramanya, tentang bagaimana menghargai orang, tentang bagaimana susahnya berada atau menjadi putri atau menjadi ratu, raja atau pangeran, bagaimana ribetnya gitu. Jadi lebih menghargai orang-orang seperti itu kan ke arah yang positif. Tapi bisa juga yang ke arah negatif, yaitu nggak move on gitu. Mungkin beberapa orang ada yang kayak sombong gitu, oh dulu aku raja lo, dulu aku ratu lo gitu. Terus ya itu dulu, terus sekarang emang kenapa gitu, sekarang zamannya republik weh. Gitu ya kan, misalnya seperti itu, ke arah yang negatif. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, semoga enggak ya. Jadi itu perlu dihilangkan ke arah yang negatifnya itu, dan perlu pelajari ke arah yang positif gitu. Aku rasa sih di sini cenderung yang memang lebih positif, jadi lebih kayak menghargai hidup, menghargai kelompok ya. Nah, pintar dalam berorganisasi juga, makanya dia yang tadi aku bilang bisa untuk menjaga atau membantu nge-up juga gitu, mengayomi. Itu kan sifat-sifat sebagai seorang putri ataupun sebagai seorang ratu, sebagai contoh gitu. Hanya saja ya beberapa jalan atau beberapa ambisi yang memang perlu dilepas ya, perlu lepas juga. Jadi perlu dievaluasi ulang lagi ambisinya seperti apa gitu, sifat-sifat seperti apa, pencapaian-pencapaian yang memang nggak tercapai gitu. Oke, selanjutnya aku akan membaca tentang skill. Skill ini mungkin bisa terpengaruh atau mempengaruhi juga di kehidupan kalian yang sekarang gitu. Maksudnya yang secara fisik, skill-skill secara fisik. Tapi mungkin aku akan menyebutkan beberapa skill. Hanya saja kalian tuh perlu perlu dipilah-pilah dulu, jangan oh iya gitu, jangan gitu semua ya. Tapi kayak yang mana sih yang paling cocok sama kalian gitu. Mungkin aku memberikan beberapa pilihan atau gimana gitu untuk skillnya. Skill ya untuk wajah. Oke, jadi mungkin kalian ada yang perempuan ya, ada tentang make up. Kalian mungkin bisa belajar tentang make up atau kosmetik juga bisa. Mengembangkan kosmetik yang berkaitan sama natural gitu, hal-hal yang natural. Ya ini kosmetik. Ya kalau misalnya healing itu dari energi kalian. Ya healing hanya dari energi kalian. Tapi kalau misalnya kalian membuat sesuatu, itu bisa bikin yang kayak kosmetik gitu. Nah kalau yang ini si Knight of Pentacles, kelihatan ya? Kelihatan. Knight of Pentacles ini lebih ke ya mengarahkan orang-orang gitu, mengarahkan jalan orang-orang, tapi kalian yang mimpin. Tapi ini nggak mimpin yang karisma gimana ya, ini mimpin yang kayak mimpin kelompok kecil gitu, bukan sesuatu yang besar gitu. Mungkin timnya itu 4 sampai 5 orang atau 3 sampai 4 orang seperti itu. Dan selanjutnya ini kayak apa ya, menunggang kuda kalau misalnya memang benar. Tapi masa sih menunggang kuda, tunggu sebentar. Ini tentang kendaraan, beberapa perempuan yang seperti kesatria, yang seperti kayak bisa melindungi orang-orang gitu. Terus apalagi ya tentang Pentacles ini. Sebentar. Kuda ini soalnya seperti mengontrol jalan gitu, menunjukkan jalan seperti apa sih, kemana sih bagusnya kayak gitu. Tapi ini nggak bisa jalan sendiri, perlu orang lain juga untuk jalan. Kayak tadi aku bilang tuh, kayak memang perlu orang lain ya. Meskipun kayak tomboy gitu, mungkin kalian merasa bisa sendiri, bisa, tapi akan lebih bagus jika ada kelompok bersama orang lain seperti itu. Ya sama aja sih membimbing, kayak misalnya kalian tuh memang diikuti sama orang-orang, tapi hanya sedikit gitu. Ya mungkin orang-orang yang mengikuti kalian itu memiliki kemampuan secara fisik, bukan secara pikiran. Jadi kalian tuh memiliki secara pikirannya. Oh ya, sebelumnya kalian tuh memang sudah ada pengalaman, dan kalian tuh orang yang mau berjuang gitu. Ini dari segi bisnis ungu tentang kerajaan, tentang sesuatu yang mewah, tentang yang kayak tadi aku bilang tentang kosmetik atau sesuatu yang mewah-mewah lainnya gitu. Iya, apa ya, sesuatu yang mewah yang lain seperti kosmetik, tapi ungu, anggur,
Kalau makanan nggak juga ya, ini lebih ke estetis, pokoknya lebih ke keindahan gitu, keindahan, kemewahan, tapi strong gitu, kekuatan. Selanjutnya ya ini tadi yang aku baca tentang kosmetiknya, tentang pesta membuat orang-orang senang. Ya, keindahan juga tetap tentang musik atau menari, kostum, drama. Ya, drama. Pada apa namanya? Panggung. Impian. Jadi kalian pandai berakting juga. Kalian karena gini, kalian ada memiliki masa-masa ya. Karena kalian sensitif itu, kalian mungkin bisa melihat sisi lemah orang-orang. Mengerti orang-orang yang tadi aku bilang, kalian mungkin ada skill untuk mengerti itu, jadi kalian bisa menggunakan skill itu dalam lebih berkomunikasi ataupun memberikan konsultasi seperti itu, memberikan saran-saran, karena kalian melihat kelemahan orang lain. Saat orang menangis, kalian tidak meremehkan mereka, seperti itu. Jadi kalian bisa menceramahi, memberikan konsultasi gitu ke orang-orang yang sedang dalam pengalaman atau dalam kondisi-kondisi yang tidak baik seperti itu. Karena ya kalian juga memilikinya, tapi hanya saja kalian perlu menyelesaikan urusan kalian dulu, baru kalian bisa memberikan konsultasi lagi kepada orang-orang seperti itu. Tapi ini skala kecil, jujur aja ini bukan yang skala besar, tapi bukan menutup kemungkinan kalau kalian itu bisa jadi besar. Hanya saja perlu diseimbangkan antara ini divine maskulin, ini divine feminim sih. Divine feminim kalian mungkin masih ada yang rasa tarik menarik seperti itu, rasa kesedihan seperti itu, jadi perlu dipelajari dulu, disembuhkan dulu gitu diri kalian sendiri tuh. Kemudian ya skillnya juga tentang pasangan, tentang mungkin nih kalian ada beberapa orang yang bisa menjadi konsultan perempuan ataupun laki-laki, mungkin kebanyakan perempuan menjadi konsultan tentang pernikahan atau yang mengurusi pernikahan seperti itu, karena itu kan masih ada estetis, masih ada mewah, masih ada bunga-bunga warna ungunya gitu. Ungu, intuisi, balnya intuisi. Iya memang, jadi balnya memang warna ungu juga, jadi ada sesuatu kayak konsultasi itu pun kalian memanfaatkan intuisi kalian juga gitu, bukan hanya sekedar konsultasi kalian. Jadi intuisi kalian akan semakin jernih tentunya apabila kalian sudah berani melepas atau benar-benar mengikhlaskan hal-hal yang sudah gagal atau sudah lama gagal di sana gitu. Pergi ini ke jalan yang baru gitu. Ya mungkin kalau misalnya ada orang yang dulunya sudah berpasangan gitu, terus ada perceraian gitu, jadi kalian bisa memberikan konsultasi di sana gitu. Meskipun itu tidak mendatangkan berupa keuangan, karena konsultasi itu kan pasti perlu sertifikat ya. Kalau misalnya kalian menempuh jalur psikolog gitu, psikolog pernikahan itu kan ada juga, jadi perlu sertifikat. Ataupun mungkin kalau kalian jadi tarot reader atau hipnoterapi, mungkin saja seperti itu bisa. Hanya saja kayaknya, jujur aja, bukan maksudku mengecilkan atau gimana, ini masih kurang dalam hal yang konsultasi seperti itu. Perlu seimbangkan dulu, malah ke sesuatu yang bisa kalian buat kayak hiasan-hiasan seperti itu, hiasan yang bisa mempermewah atau mempercantik gitu. Ya tentang hubungan manusia, intuisi. Dan pohon ini menurut aku masih lumayan rapuh, energinya masih lumayan ringan gitu, kayak masih panjang perjalanan kalian gitu. Oke, selanjutnya aku akan ambil satu kartu tentang pengaruh kalian, tentang skill pengaruh ke kalian. Mungkin kalian akan melepaskan beberapa orang, melepaskan orang-orang yang memang udah melekat, tapi kalian tuh udah bisa lihat, ternyata
aku nggak berkembang di sini, atau oh ternyata mereka bukan palsu sih, tapi kayak kayak memang beda jalan aja gitu, beda jalan. Ini bukan energi pengkhianatan, bukan energi kebohongan juga bukan, hanya saja memang sudah beda jalan kayak gitu. Jadi kalian ada regenerasi itu dari hal-hal kelompok orang-orang, sama siapa aja kalian ajak kerja sama kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih PL nomor 2 tentang pembacaan apa yang perlu kalian pelajari, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang memang menyakitkan karena memang perlu disampaikan seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih bola warna kuning. File nomor 3. Hal apa sih yang bisa kalian pelajari untuk mengembangkan kehidupan kalian? Kreativitas mungkin, atau ya hal-hal apapun itu yang terbaca. Pertama aku membaca dari Shadowscape tentang karakter kalian ya. Tentang karakter. Terlihat. Oke. Tentang karakter. Oke, sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyakitkan di sini. Tapi aku akan menyampaikannya dengan jujur. Jujur, oke. Di sini kalian sudah lumayan sinkron atau sudah lumayan seimbang untuk di internal kalian, namun ada masalah di eksternal juga gitu. Jadi skill yang bisa kalian pelajari pertama adalah itu tentang musik. Baik itu memainkan alat musik ataupun bernyanyi seperti itu. Ini bukan menari. Mungkin beberapa bisa menari, tapi lebih ke memainkan alat musik ataupun bernyanyi. Ya, beberapa orang, wow, ini beberapa orang ini bisa ada skill spiritual. Skill spiritual itu yang bisa bikin sigil, bisa bikin apa sih namanya? Wah, tiba-tiba gue lupa. Sorry. Ini apa ya? Susunan kristal. Benar crystal grid ya, crystal grid, maaf aku lupa tadi. Jadi itu crystal grid itu kayak susunan kristal gitu yang ditaruh dan difungsikan untuk booster energi, tergantung ya, itu fungsinya berbagai macam sih. Mungkin kalian bisa mempelajari tentang kristal. Di sini orang-orang yang bisa lebih mengembangkan skill ke kristal ya, kalau misalnya kalian berkecimpung di hal-hal yang spiritual atau memang ingin menuju jalan itu. Kalian juga bisa menumbuhkan, tapi bukan dari bibit, ini menumbuhkan pohon yang udah maksudnya udah tumbuh, tapi kalian merawat menjadi besar gitu. Kalian juga memiliki kemampuan atau ide-ide tentang afirmasi positif dari kata-kata kalian, dan itu kalau misalnya energi manifest, benar. Energi manifest kalian bisa dikembangkan lebih lagi dari musik, dari elemen angin dan kristal gitu. Oke? Jadi kalau mungkin untuk kalian yang ingin mengembangkan manifest juga kalian bisa pakai kristal dan musik. Itu hal yang bagus juga. Mungkin bagi kalian yang memang ingin bermain piano, mungkin bisa dilanjutkan ya. Piano juga berbicara tentang kestrukturan dan ketekunan untuk satu-satu mempelajari not baloknya itu, membaca not baloknya itu seperti apa, dan menerjemahkan not balok biar kita ngerti ya di piano tuh mau hafal yang mana gitu, mau pencet yang do letaknya di mana gitu, atau yang 7 gitu. Jadi perlu belajar untuk beberapa orang ya, perlu belajar untuk kode juga ini. Dan tentang struktur dan harus lebih tekun lagi. Mungkin beberapa orang di sini memang disiapkan untuk bertumbuh menjadi contoh, menjadi orang yang bisa memberikan contoh. Tapi masalah tempaan dari eksternal, ini dari internal kalian udah oke loh, dari eksternal kalian nggak begitu oke. Bukan banyak ya, mungkin ya entah ya, intinya ada orang yang lingkungan kalian seperti mengekang kalian, menutup mimpi kalian, menstop gitu, dan juga membuat konflik gitu. Permasalahannya adalah
kalian mungkin bermasalah sama orang yang jabatannya lebih tinggi. Mungkin kalau misalnya di kantor orang yang kayak bos gitu, kalau misalnya di rumah seperti orang tua itu kan jabatannya lebih tinggi atau posisinya lebih tinggi, atau kakak kayak gitu ya. Orang-orang yang lebih memiliki kedudukan lebih kuat. Intinya seperti itu. Tapi kalian berusaha untuk tetap di pendirian kalian tetap di pendirian kalian karena kalian yakin sama diri kalian tuh ada ada misi atau bisa melindungi sesuatu di sana. Tuh hebatnya adalah meskipun kalian dalam konflik seperti itu, kalian tidak gentar untuk maju ataupun untuk membela hal yang menurut kalian benar, hal yang menurut kalian itu misi kalian dan kalian perlu bela, kalian berani membelanya seperti itu. Hanya saja kalian memang perlu belajar untuk lebih pasti kayak berjangka panjang gitu, untuk belajar lebih kuat dan lebih safe untuk diri sendiri, jangan terlalu mengorbankan diri sendiri juga kayak gitu. Jika kalian memang masih terbelenggu sama lingkungan eksternal, untungnya kalian tuh udah cukup stabil, tinggal perlu dikembangkan aja sih tentang stabilitas kalian, tentang percaya diri kalian, memegang potensi atau memegang keyakinan kalian seperti itu. Karena aku nggak melihat juga kekakuan. Misalnya kan ada tuh orang yang terlalu memegang idealisme mereka tapi mereka tuh jadi kaku. Kalau kalian nggak, kalian tuh masih bisa diajak diskusi tapi kadang rada-rada memang berapi-api seperti itu. Ya, lingkungan juga berapi-api juga sih. Jadi lumayan keras sih kalau dari lingkungan kalian. Dan memang ada yang masih terbelenggu. Permasalahan kalian jujur aja di sini bukan masalah hanya fisik, tapi mungkin masalah batin dan juga tentang ilmu hitam seperti itu. Jadi makanya aku tadi bilang perlu keseimbangan. Untuk menjaga kesehatan kalian, kristal juga bisa membantu kalian untuk menjaga kesehatan. Mungkin menumbuhkan beberapa pohon itu baik. Pohon yang bisa kalian ajak bicara atau ajak afirmasikan ya. Mungkin setiap pagi mungkin kalian ada harapan dalam menumbuhkan pohon itu. Jadi kayak semakin sehatnya pohon itu, semakin bertumbuhnya dengan baik gitu, berbunga lebat gitu. Kondisi aku juga akan semakin berbunga lebat. Jadi kalian tuh kayak menjaga pohon itu dan juga menjaga diri kalian gitu. Kayak ada energi yang tersirkulasi, yang berputar gitu di pohon itu dan di diri kalian, kayak muter energi kesehatan karena kalian afirmasikan kesehatan kayak itu ya. Kalau kalian afirmasikan kesehatannya ya, jadi kayak ada keindahan, kesehatan, kebahagiaan yang berputar di kalian seperti itu. Bukan hanya bedanya kalau misalnya kalian nggak pelihara pohon ataupun mungkin nggak pakai kristal atau gimana, mungkin afirmasi sendiri itu bisa, tapi bedanya adalah kalau misalnya kalian sendiri itu energinya cuma muter di lingkup diri kalian itu aja. Tapi kalau misalnya ini ada pohon kalian pelihara, habis itu ini kamu gitu, terus kalian tuh kayak energi itu muter lebih gede, lebih lebih awet juga, karena kan kita manusia, mungkin kita perlu sesuatu yang seperti wujud fisik gitu, agar lebih bukan maksudnya menyembah kayak itu, bukan, tapi agar lebih kayak masuk aja gitu, bisa lebih lihat ada benda gitu, ada hal yang bisa aku sentuh, bisa aku benar-benar rawat gitu. Kayak pohon itu kan benar-benar rawat, tumbuh seperti aku menumbuhkan diri aku sendiri seperti itu. Jadi tapi pohonnya memang bukan dari bibit tuh. Kenapa bukan dari bibit? Karena entahlah, lebih cocoknya tuh energi kalian memang dari pohon yang udah tumbuh, udah kelihatan dulu, baru kalian rawat lagi jadi lebih besar seperti itu. Ini juga kalian tuh seperti sekarang sedang berada di sini dan kalian bisa menjadi contoh dan bisa menjadi lebih besar lagi. Ada matahari yang akan terbit juga, energi manifest, hanya saja memang masih kebalik kayak gitu. Ya, ini tentang pertolongan juga ada, tapi mungkin kalian memiliki idola atau contoh ya. Nah, idola atau contoh itu bisa kalian lihat, bisa menjadi motivasi untuk kalian juga. Berjemur di matahari pagi juga bagus, sekaligus kalian mungkin merawat pohon kalian. Ya, ada juga sih pohon yang nggak
nggak boleh terkena sinar matahari langsung. Mungkin kalau misalnya kalian memelihara matahari, itu kan kode warnanya kuning ya, ataupun krisan kuning yang kode warnanya kuning gitu, ataupun yang kode warnanya hijau, bisa. Tapi lebih bagus kan yang ada bunganya gitu ya, matahari, krisan kuning, ataupun hal apa yang warna kuning, mawar kuning, tapi mawar kayak energinya lebih sedikit. Gimana ya, krisan kayaknya lebih oke nih. Krisan kuning kalian bisa beli, bisa kalian pelihara mungkin untuk afirmasi positifnya kalian juga kayak gitu. Matahari juga masih bagus, bunga matahari kuning. Oke, selanjutnya aku akan membaca tentang skill yang mungkin kalian bisa kembangkan. Tapi ingat, ini general reading. Kalian mungkin sini aku akan memberikan beberapa pilihan gitu. Kalian perlu mensinkronisasikan juga yang mana sih kira-kira yang emang cocok di kalian, yang mana yang enggak gitu ya. Jangan diambil semuanya gitu, kalian nanti capek sendiri. Oke. Maskulin semua. Oke, di sini mungkin yang beberapa dari kalian yang ingin berlayar keluar atau skill di dekat pelabuhan juga bagus, tapi nggak banyak. Ini hanya untuk orang-orang yang sinkron sama lagu gitu, sinkron sama suatu hal yang berkaitan sama angin ya. Ya kalian mungkin bisa dekat kayak dekat-dekat pantai mencari inspirasi dan pergi pindah pulau gitu. Tapi jujur aja untuk sekarang, untuk dekat-dekat ini kayak belum. Soalnya energinya lumayan rawan kalau untuk kayak, nggak tahu ya, aku dapat vision tiba-tiba. Jadi ya, meskipun aku bilang mungkin kalian suatu saat perlu untuk keluar pulau untuk belajar sesuatu hal atau untuk mendapat pengalaman ya, tapi bukan dalam waktu jangka dekat seperti itu. Ya mungkin di berapa kayak, apakah berdagang? Iya, bisa berdagang, tapi ini berdagangnya mohon maaf belum terlalu jelas berdagangnya tentang masalah apa. Ya karena ini memang masih jauh gitu. Tentang berdagang masih bisa, tapi energinya kok kayak jauh, tetap aja sih jauh ya. Memang perlu dipelajarin tentang kestrukturan, atau mungkin kalian perlu melihat apa kebutuhan masyarakat atau apa pangan yang cocok. Pangan ya, berdagangnya itu nggak berdagang gini. Oh iya, ini ada pelikan juga. Oh, memang agak ada yang cocok ya, ada kode-kode tentang laut sih ini, tentang ikan, tentang pelikan berdagang. Tapi tentunya kalian tentu masih perlu melihat juga gitu, hal-hal apa sih yang cocok. Akuarium, merias akuarium, terumbu karang bisa juga. Oke, jujur aja untuk pengetahuan kelautan aku lumayan sedikit. Aku masih perlu belajar, maafkan aku. Jadi intinya kode yang bisa aku kasih sekarang itu, yang perlu mungkin kalian bisa baca-baca atau kalian perlu lihat atau pelajari, itu adalah tentang lautan gitu ya, hal-hal yang bisa kalian manfaatkan dari laut kayak gitu. Ya untuk jalan-jalan keluar perlu, tapi jangan sekarang nih. Oh ya, sekarang juga masih corona sih. Tapi itu apa ya, faktornya di luar itu sih sebenarnya ya. Intinya jangan dalam waktu dekat ini untuk keluar. Terus selanjutnya ini, kalian perlu belajar juga tentang kepasrahan juga ya, tentang kepasrahan mungkin saat kalian menerima cobaan yang agak-agak gimana gitu ya. Jujur aja, kalau yang namanya konflik kan ya bikin sakit hati ya, sedikit tidaknya pasti bikin sakit hati ya. Tapi kalian perlu belajar untuk jadiin lebih pasrah lagi. Oke. Oh ya, yang tadi aku bilang yang bisa bikin apa sih namanya itu, tiba-tiba sigil bisa bikin sigil, atau bisa bikin kristal grid juga muncul lagi dia. Ya bisa menjaga pohon yang memang udah muncul dari tanah, bukan dari bibit. Sama aja sih kayak pembacaan yang tadi. Inovasi. Ini mungkin kalian memiliki pikiran-pikiran yang cukup
berbeda ya dari orang lain juga. Jadi kalian bisa menginovasikan itu, bisa dalam kalau misalnya ada konflik nih karena pikiran kalian unik, mungkin jadi miskomunikasi juga, tapi beberapa orang kayak malah tidak bisa mengerti juga ya. Jadi perlu belajar untuk menyampaikan juga hal-hal apa yang sebenarnya kalian pikirkan, jadi menyampaikan biar dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, seperti itu. Mungkin karena pikiran kalian itu udah beda gitu, beda karakteristik pikiran lah dari kebanyakan orang, ada pikiran yang unik. Ini memang perlu belajar untuk menyampaikan biar nggak terlalu banyak konflik. Sebenarnya mungkin bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi karena agak susah orang-orang mengerti apa sih yang sebenarnya kalian inginkan atau yang kamu inginkan, seperti itu. Kalian juga bisa belajar untuk menulis ataupun juga menerjemah, ya komunikasi juga sih ujung-ujungnya. Komunikasi, menulis, terjemah, dan juga mengorganisasikan. Bukan, ini lebih ke melihat peluang, tapi kayak misalnya pajak, sesuatu yang berkaitan sama administrasi, mungkin di perdagangan tadi juga masuk administrasi perdagangannya. Jadi kayak akuntansi juga bisa masuk itu, tapi lebih ke komunikasi, orang-orang yang mengurus dokumen berkas. Ya, kalian bisa lebih belajar lagi tentang hukum dokumen berkas, tapi lebih ke memang perdagangan sih. Perdagangan satu laut. Oke. Selanjutnya ini ada art magic. Ya, jadi kalian memang orang yang dianugerahi bakat spiritual dan kristal itu kayak menjadi emerald. Mungkin yang cocok sama kalian tuh emerald, laut, soalnya laut hijau. Aquamarine memang aqua sih, tapi dia warna biru. Biru, bukan yang hijau-hijau, tapi energinya cocok sama udara. Amethyst. Ya, yang kuning juga, yang kuning cocok. Yang kuning citrin tuh energinya matahari sih. Ini apa ya? Maaf, aku lupa ini kristal apa aku masukin ke sini pas buat. sorry. Ya. Terus ini ada art magic, intuisi. Oh, kalian juga memang perlu meningkatkan skill tentang manifest ya, yang tadi yang aku bilang itu. Kecantikan, ya sesuatu yang memang sepertinya kayak dari laut, tapi art magic ini juga muncul tentang danau gitu. Danau, laut, ya berarti elemen air juga kena. Air yang menumbuhkan, afirmasi ya, kayak tadi aku bilang afirmasi itu seperti magic atau sebagai bagian dari hidup kalian. Oh ya, beberapa dari kalian mungkin orang bisa bikin gini ya, bisa bikin oracle itu yang sederhana ya, bukan yang kayak oracle yang ini. Jadi oracle yang sederhana itu kayak ada kertas digulung-gulung kecil-kecil tuh, ada beberapa isinya gitu. Mungkin itu bisa kalian coba untuk buat, apakah resonate atau enggak. Jadi mungkin kalian bisa doakan dulu, bisa minta izin sama Tuhan untuk menggunakan itu gitu. Jadi itu ada kata-kata mungkin afirmasi positif. Mungkin kalian bisa ambil setiap hari itu satu gitu. Apa sih afirmasi positif untuk hari ini gitu. Mungkin kalian sedang ada dalam masalah, kalian bisa ambil satu. Apa sih afirmasi positif atau apa sih pesan untukku gitu. Jadi kalian punya oracle sendiri gitu. Ya, itu kayak kertas dipotong kecil, habis itu digulung-gulung gitu. Oke, aku akan ambil satu kartu lagi untuk pengaruh skill yang ini ke kalian. Pengaruh skill orang-orang yang memilih nomor 3. King of Pentacles nya kebalik. Masih kebalik. Ya wajar sih masih kebalik, kan perlu banyak belajar. Lilinku sudah mati. Sudah sekarat dia. King of Coins ya, King of Coins. Jadi pengaruhnya intuisi kalian ini, pelajaran kalian atau hal yang kalian kembangkan ini, kalian bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan fisik berupa mendapatkan uang ya, tapi ini lebih ke perkembangan spiritual. Jadi uang yang kalian dapatkan ini mungkin
lebih baik kalian donasikan, atau bisa kalian donasikan, atau memang ada tujuan untuk mendonasikan uang tersebut gitu. Kalian bisa stabil dari segi keuangan, tapi ya jujur aja ini masih kebalik. Jadi perjalanan kalian tuh kayak masih panjang. Yang kayak tadi aku bilang, dari sini aja rasanya kayak bukan sekarang, masih lama. Yang sekarang tuh belajar dari apa ya namanya, afirmasinya dulu gitu ya. Ini dulu biar nggak terlalu ada konflik dulu. Kesehatan kalian juga dijaga gitu, perlu perkembangan, perlu kestabilan. So pastinya ya ini crown chakra kalian aktif juga. Yang kayak tadi aku bilang ada kristal amethyst oke juga gitu ya. Untuk kalian yang warna ungu juga, untuk crown chakra kalian juga bisa ya clear quartz juga bisa gitu. Tapi kuat kok energi clear quartznya di kalian untuk meminimalisir hal-hal yang negatif. Mungkin kalian bisa untuk kristal mungkin kalian bisa lebih belajar lagi ya di internet. Mungkin aku perlu membuat channel gitu, atau membuat apa ya, video tentang kristal. Nggak tahu kapan, aku tidak bisa menjanjikannya karena aku juga masih perlu menambah informasi tentang kristal ya. Untuk saat ini mungkin kalau misalnya informasi aku udah cukup, aku bakal membuat videonya, tapi nggak tahu kapan, mungkin masih lama gitu. Ya, kestabilan. Jujurnya di sini energinya defense-nya maskulin. Jadi memang hal yang selain ini kan feminim. Memang ada hal-hal dari defense maskulin atau hal-hal yang memang perlu kalian tindaki secara fisik. Bukan hanya didengar, bukan hanya direnungkan seperti itu. Memang ada kayak perlu langkah nyata, langkah awal. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Memang pelan-pelan. Kalau misalnya langsung seabrek-abrek, misalnya nih kalian orang yang memang berkecukupan, uang kalian banyak gitu, terus kalian seabrek-abrek beli kristal, itu gini juga gak oke juga gitu. Kadang bisa nggak terurus. Jadi kalau misalnya kristalnya nggak terurus, itu bisa tiba-tiba yang pecah sendiri. Itu ya kalau misalnya kalian diserang sama energi negatif gitu. Jadi kristal juga perlu kalian program, perlu kalian urus. Itu mungkin kalian bisa mulai dari membaca-baca dari internet dulu ya, hal-hal yang simple dulu gitu ya. Kalau misalnya ada rezeki, baru kalian bisa lebih mengembangkannya lagi, beli kristal lah, beberapa sedikit lah, jangan terlalu banyak. Mungkin kalian bisa mulai menanam krisan yang kuning, putih mungkin bagus juga, tapi kuning kode warna yang oke juga gitu untuk kalian. Jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 3 tentang skill ataupun hal yang bisa kalian kembangkan untuk kehidupan kalian menjadi lebih lebih baik. Semoga berhasil. Terima kasih telah menonton. Bye bye.